Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23. Kali ini kami akan membahas tentang penggunaan surfaktan dalam sediaan suspensi parasetamol. Anggota kelompok kami terdiri dari Ade Dwi Widiatari, Anggun Nurlaili, Elsi Widiarti, dan Nurmia Nuansa Damayanti. Subbahasan kali ini terdiri dari suspensi, kelarutan, surfaktan, dan parasetamol. Yang pertama kali kita bahas yaitu suspensi. Suspensi merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase kontinu atau fase luar yang secara umum cairan atau semi padat, dan fase terdispersi atau fase dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang tidak larut tetapi terdispersi keseluruhan dalam fase kontinu. Subbahasan yang kedua yaitu kelarutan. Menurut Farmakope Indonesia, kelarutan adalah zat dalam bagian tertentu pelarut, kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu pelarut. Berikut adalah faktor-faktor kelarutan: intensitas pengadukan, suhu, ukuran partikel, pembentukan kompleks, pH, komposisi zat pelarut, pengaruh surfaktan, dan tekanan. Subbahasan yang ketiga yaitu surfaktan. Surfaktan merupakan suatu molekul yang memiliki gugus hidrofilik dan gugus lipofilik sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. Golongan-golongan surfaktan terdiri dari surfaktan anionik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu anion. Contohnya yaitu alkohol sulfat. Surfaktan kationik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya terikat pada suatu kation. Contohnya yaitu garam dialkil dimetil amonium. Surfaktan non-ionik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. Contohnya yaitu alkil amino oksida. Surfaktan amfoter, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya memiliki muatan positif dan negatif. Contohnya yaitu surfaktan yang mengandung amino, betain, dan fosfobetain. Subbahasan terakhir yaitu parasetamol. Parasetamol atau acetaminophen merupakan obat analgetik non-narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di sistem saraf pusat. Berikut adalah struktur kimia parasetamol. Sifat zat berkhasiat parasetamol. Sinonim dari parasetamol yaitu parahidroksiasetanilida. Parasetamol memiliki berat molekul yaitu 151,16 dan memiliki rumus empiris yaitu C8H9NO2. Sifat fisika parasetamol. Pemberiannya yaitu serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Parasetamol memiliki kelarutan yang larut dalam air mendidih dan dalam NaOH 1N, mudah larut dalam etanol. Jarak lebur parasetamol berkisar antara 168 derajat dan 172 derajat. Farmakokinetik parasetamol. Parasetamol cepat diabsorpsi dari saluran pencernaan dengan kadar serum puncak dicapai dalam waktu 30-60 menit dan memiliki waktu paru kira-kira 2 jam.
Metabolisme di hati sekitar 3% diekskresi dalam bentuk tidak berubah melalui urin dan 80-90% dikonjugasi dengan asam glukuronik atau asam sulfurik kemudian diekskresi melalui urin dalam 1 hari pertama. Farmakodinamik parasetamol. Efek analgesik parasetamol dan fenacetin serupa dengan salisilat, yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Keduanya menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga juga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Namun karena efek antiinflamasinya sangat lemah, oleh karena itu parasetamol dan fenacetin tidak digunakan sebagai anti-rematik. Indikasi parasetamol. Parasetamol merupakan pilihan lini pertama bagi penanganan demam dan nyeri sebagai antipiretik dan analgetik. Parasetamol digunakan bagi nyeri yang ringan sampai sedang. Kontraindikasi pada parasetamol. Penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita hipersensitif terhadap obat ini. Sediaan dan posologi parasetamol. Parasetamol tersedia sebagai obat tunggal berbentuk tablet 500 mg atau sirup yang mengandung 120 mg per 5 ml. Dosis parasetamol untuk dewasa 300 mg sampai 1 gram per kali dengan maksimum 4 gram per hari. Untuk anak 6-12 tahun 150 sampai 300 mg per kali dengan maksimum 1,2 gram per hari. Dosis parasetamol pada anak. Anak umur 4-5 tahun 240 mg setiap 4-6 jam, maksimal 4 dosis per hari. Anak umur 6-7 tahun memiliki dosis 240-250 mg setiap 4-6 jam, maksimal 4 dosis per hari. Anak umur 8-9 tahun memiliki dosis 360-375 mg setiap 4-6 jam, maksimal 4 dosis per hari. Anak umur 10-11 tahun memiliki dosis 480-500 mg setiap 4-6 jam, maksimal 4 dosis per hari. Anak umur 12-15 tahun memiliki dosis 480-750 mg setiap 4-6 jam, maksimal 4 dosis per hari. Thank you for watching this video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.